Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa abihi wa man wala wala haula wala quwwa illa billah. Dan saya pertama kali menghantarkan salam penghormatan untuk segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, wabil khusus hadir bersama kita Habibunal Mahbub. Izinkan saya mengawali perjumpaan malam ini dengan menghantarkan salam penghormatan terhingga untuk segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Wabil khusus untuk Al-Habib Hamid Barabba, Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, Al-Habib Zain bin Usman Bahbud, Al-Habib Ali bin Ali Syahab. Hadir juga bersama kita Ustaz Muhammad Hasbi. Kita doakan dulu semua ulama-ulama kita yang masih hidup, semoga Allah sehatkan badannya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah kuatkan imannya. Amin. Allah jaga semangat istiqamahnya. Amin. Allah lindungi ulama kita dari berbagai fitnah dunia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jangan malas-malas mengaminkan doa kebaikan. Malam ini saya titipkan ilmu pertama untuk semuanya. Apa ilmunya? Jangan malas-malas mengangkat tangan, mengaminkan doa kebaikan yang keluar dari mulut siapapun. Habib Ahmad Al-Habsyi, apa untungnya kalau seandainya kami mengaminkan doa yang baik? Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama, dua-duanya dapat berkah yang sama. Ketika yang berdoa, doanya diijabah Allah, maka yang mengaminkan dapat jatah yang sama. Amin. Amin. Terlambat. Tapi saya ingatkan juga, jangan asal ngaminke tapi tidak tahu apa yang dia sebutkan. Jangan sampai Habib Hamid kejadian ini terulang. Saya pernah umroh bawa jamaah kemarin, ketika di Masjid Nabawi saya sholat. Saya sudah betul-betul merasakan khusyuk, nikmat terbawa arus suara imam Masjid Nabawi. Tapi tiba-tiba khusyuk saya pecah gara-gara di depan saya ada salah seorang jamaah handphonenya berdering. Saya langsung menyimpulkan ini pasti
bahasa Inggrisnya cetol. Cetol wong kito. Dari mana? Dari lagunya Siko Bagi Dua. Siko Bagi Dua masuk na Bali. Saya kesal, saya marah. Niat hati setelah salam, saya akan dekati orang itu, saya akan nasihati. Bapak Ibu jangan tersinggung kalau kita berbuat salah, lalu ada orang yang dihadirkan Allah menasihati kita. Jangan marah. Man ahabbak nasohak. Siapa yang mencintaimu, dia akan menasihatimu. Mohon maaf anak-anakku sayang, kalau kalian belajar di sekolah, kalian berbuat salah, tapi guru kalian diam, tidak menegur, tidak memarahi, tidak menghukum, ketahuilah itu bukanlah guru yang baik buat kalian. Di dunia saja tidak bisa menyelamatkan, apalagi nanti di akhirat sana. Betul? Maksud hati selesai sholat akan saya sampaikan, akan saya nasihati. Ternyata belum saya sampai ke orang itu, orang tadi sudah dimarah-marahi oleh petugas keamanan Masjid Nabawi. Setiap bawaba pintu masjid ada petugasnya, tapi petugas di Arab tidak sama dengan petugas di sini. Di sana pakai baju gamis putih, serban merah, pakai leader, nampak seperti ulama besar, padahal satpam. Datang petugas tadi menghampiri orang Indonesia yang handphonenya menyala, habis dimarah-marahi pakai bahasa Arab. Apa kata petugas tadi? Ittama ta'riqalun hina lima tufi jawal haqaq ittama tastahiraqaq ittama ta'riqun jamamin. Orang tadi melihat fasih bahasanya, pakaiannya kayak ulama, dia angkat tangan, amin. Makin kesel itu Arab, makin keluar sumpah merapahnya. Intamafimu, syifhala inta, syifhala. Makin keras kalimatnya, makin kenceng amin. 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 Akhirnya kesal orang Arab itu Pak, dia tinggalkan orang kita tadi. Jangan-jangan di hati orang Arab tadi berkata, kurang secantik budak ini. Begitu orang Arab pergi, orang kita malah berdiri langsung berkata Al-Fatihah. Karena kebodohan kita sering celaka. Betul? Oh, sekali lagi jangan malas-malas mengaminkan doa kebaikan yang keluar dari mulut siapapun. Alhamdulillah. Sallallahu ini sudah volume yang paling keras, makanya tolong anak-anak di atas jaga, tutup mulut, pasang telinga, cukup satu saja yang berbicara. Jangan gara-gara satu dua orang hilang keberkahan majelis malam ini. Betul? Betul? Bu, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Masjid Al-Ikhlas Bapak Waluyo Sugito
Adakah hubungan dengan Sumanto? Kita doakan dulu semua yang sudah terlibat, membantu, mengizinkan, memfasilitasi, ikut mensyiarkan, dan termasuk kita yang mau meriahkan. Mudah-mudahan setiap ketip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki malam ini insya Allah dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jangan lupa, tadi begitu saya turun dari mobil nampak hujan di luar. Manfaatkan momen hujan ini untuk berdoa. Saya titipkan ilmu kedua malam ini. Fintani maturadani doa. Kata Nabi ada dua tempat. Kalau dua tempat itu dipakai untuk berdoa, doa tidak ditolak, pasti diterima Allah. Dua tempat itu, satu ketika dan nida terdengar suara azan, dua ketika hujan turun, langit sedang terbuka, angkat tangan, kita hantarkan doa kepada Allah. Yang pertama, kita doakan mudah-mudahan ayah ibu kita yang sakit Allah angkat penyakit. Amin. Saya mohon keikhlasannya. Saat ini ayah saya sedang dirawat di rumah sakit Siti Fatimah. Badan saya di sini, tapi demi Allah hati dan pikiran sedang berada di sana. Saat ini ayahanda saya sudah tidak bisa lagi masuk makanan. Lewat selang pagi lewat hidup langsung ke lambung. Saya cuma berserah kepada Allah. Ikhtiar sudah saya jalani, hasil akhir saya titipkan di hadapan Allah. Tapi saya terus di mana saja saya tausiah, saya tidak pernah lupa untuk meminta doa dari para jamaah. Karena guru saya almarhum Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, pimpinan Pondok Pesantren Arya, beliau pernah mengajarkan saya, jangan sungkan-sungkan minta doa dari siapapun, karena kita tidak tahu dari mulut siapa. Amin diijabah Allah. Kita tidak tahu dari mulut siapa, doa didengar oleh Allah. Jangan suka memandang orang sebelah mata. Mungkin dia miskin di sekitar kita, tapi sebenarnya dia kaya di sisi Allah Tuhannya. Jangan suka mandang orang sebelah mata. Mungkin nampak jelek fisiknya di depan kita, tapi sebenarnya dia sempurna fisiknya di hadapan Allah Tuhan kita. Jangan mandang orang sebelah mata. Mungkin dia kecil di hadapan kita. Siapa yang mengira mungkin posisinya lebih besar di hadapan Allah ketimbang kita. Saya mohon keikhlasan Bapak Ibu semuanya. Kita hantarkan surah Al-Fatihah biniat syifa, dengan niat kesembuhan semua orang-orang tua kita, semua keluarga-keluarga kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, amin. Allah kuatkan imannya, amin. Allah berikan kesempatan bisa berkumpul lagi di tengah-tengah keluarganya, amin. Kalaupun Allah yang maha memilikinya akan memanggilnya, kita mohon Allah pastikan kematiannya husnul khatimah, amin. Al-Fatihah biniyati syifa was-sihha wal-quwwah wa tulil umur fi ta'atillah. Niatkan masing-masing, sebutkan nama ayah ibu kita. Allah yashfi mardana wa mardal muslimin wa mardal abaina wa ummahatina. Ishfi anta syafi la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam salatan wa salaman
tu'afina min jami'il asqam bisirril Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Wali 'abdi ma sa'al." Salah satu kedahsyatan surah Al-Fatihah ketika dibaca akan menjadi apa saja yang kita niatkan. Ibn Atha, seorang ulama besar di abadnya, pernah menjadi, "Idza aradta hajatan faqra bi Fatihatil kitab hatta tahtimaha tuqda hajatika." Kalau seandainya kalian punya hajat, jangan lupa baca surah Al-Fatihah sampai selesai, maka hajatmu pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Sallallahu mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menjadi wasilah perjumpaan kita malam ini. Siapa mereka? Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Di dalamnya anak-anak muda usianya, mantap jihadnya. Mereka adalah anak-anak muda yang terus ingin berjihad menyenangkan hati Rasulullah. Demi Allah, siapapun yang menyenangkan hati Rasulullah, Allah tidak diam. Allah senangkan dia dunia sampai akhiratnya. Bapak Ibu, bulan kemarin saya dikirim komunitas ini ke Kalimantan Timur. 1 bulan safari dakwah di sana. Mulai dari Kabupaten Berau, lanjut Kabupaten Bulungan, masuk Kabupaten Pasir, berakhir di kota Balikpapan. Tapi di Balikpapan saya nggak mau lama-lama. Kenapa? Takut di Balikpapan. Ada 3 kota di Indonesia ini, saya kalau dipanggil ke sana saya belum siap. Sekali lagi, ada 3 kota di Indonesia, saya kalau dipanggil ke sana saya belum siap. Saya dipanggil ceramah ke Papua, saya datang. Saya dipanggil ceramah di Sakit, saya hadir. Saya dipanggil ceramah ke Sulawesi, saya terbang. Tapi ada 3 kota di Indonesia, saya belum siap dipanggil di sana. 1 di Balikpapan, 2 di Palu, 3 di Lahat. Mate Projimun, di Balikpapan, di Palu, di Lahat. Saya belum siap. Bulan ini saya dikirim oleh komunitas ini muter-muter di Palembang dan sekitarnya. Tadi sebelum ke sini saya baru pulang dari jalur 13. Belum pulang, belum istirahat, langsung ke sini. Padahal tadi malam saya baru pulang menjelang subuh dari Selapan. Malam ini titik acara saya yang ke-50, muter-muter di Palembang. Bahasa Inggrisnya muter-muter, ngubeng-ngubeng. Insya Allah ada 54 titik saya akan tausiah di Palembang. Siapa yang jadi sponsor, siapa yang menjadi wasilah, mereka adalah anak-anak muda. Namanya Komunitas Riau Indonesia Mengaji.
Bapak Ibu, bayangkan tiket pesawat saya dari Jakarta ke Palembang yang bayar komunitas Riau Indonesia mengaji. Panitia masjid tidak usah repot-repot bayarin tiket pesawat saya. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala. Jangan main-main, nego tiket sekarang mahal. Saya keliling Indonesia, mano pernah BWA, mano pernah. Saya bawa gerbong. Rombong. Kemana-mana keliling Indonesia, saya bawa asisten saya. Salah satunya Habib, asisten saya yang langsing ini. Langsing apa langsung? Oh, asisten saya ini memang nampak badannya gemuk, tapi saya yakin dosonya kurus. Ayo, lebih baik mana? Badan gemuk, dosa kurus, atau badan kurus, dosa gemuk? Gimana nggak kurus dosanya? Gimana nggak kurus dosanya? Bayangkan sehari minimal 3 kali, maksimal 5-6 kali ikut terus bersama saya keluar masuk tempat-tempat yang baik. Gimana nggak kurus dosanya? Di mana ada saya, ada dia. Saya duduk di sini, dia terdede di situ. Luar bahasa dingin. 24 jam nempel dengan saya. Malam ini saya bawa masuk ke masjid. Mana pernah saya bawa dia masuk ke diskotik? Saya selalu ajak dia masuk ke masjid. Bukankah kata Nabi, masjid itu tempat terbaik? Khairul bilad masajiduha, sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa asyarruha aswaquha, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Gimana nggak kurus dosanya? Tiap hari minimal 3 kali, maksimal 5 kali keluar masuk majelis ilmu. Bukankah majelis ilmu itu kebaikan? Ikut sholawatan, ikut pikiran. Bukankah janji Allah dalam Quran, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kebaikan itu akan menghapus semua keburukan. Maka malam ini saya titipkan pesan, kalau ingin dosa dan keburukan masa lalu gampang dihapuskan Allah, caranya mudah. 1, sering-sering duduk di tempat yang baik. 2, banyak-banyak berkawan dengan wong baik. 3, jangan sungkan-sungkan melakukan kebaikan, karena semua yang baik-baik akan jadi penghapus semua keburukan. Alhamdulillah. Sekali lagi saya kemana-mana pernah dewean bawa asisten. Salah satunya asisten saya yang langsing ini. Bu, asisten saya ini kalau naik pesawat biayanya dihitung 2 kursi. Kadang-kadang saya suka kesian. Kalau saya dari kota kecil mau transit ke kota besar, otomatis kan naik pesawat transit. Di mana-mana yang namanya pesawat transit kecil. Kalau pesawatnya kecil, kursinya sempit. Nah, asisten saya ini sering betul terhimpit. Tapi untuk waktu itu ada seorang pramugari berbaik hati melihat asisten saya susah duduknya, terhimpit. Pramugari datang menawarkan solusi. Pramugari berkata kepada asisten saya, abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi ini, bolehkah kami tawarkan solusi untuk abang? Abang, kami bagasikan saja. Dia gemuk banget. Tapi untung
Habib, asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab omongan pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Bu, Pak, sekali lagi tiket saya dan asisten saya yang bayar Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Alhamdulillah. DKM Masjid tidak usah repot-repot nyiapin tiket pesawat. Yang kedua, hotel. Saya dipesankan hotel Exalted bintang 5, 2 kamar, lagi-lagi yang bayar Komunitas Riau Indonesia Mengaji. DKM Masjid tidak usah repot-repot bayarin hotel saya. Fabi ayyi ala rabbikuma, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Mobil, saya bawa mobil dari Jakarta, bensinnya tiap hari yang bayar Komunitas Riau Indonesia Mengaji. DKM Masjid nggak usah repot-repot antar jemput saya. Biarkan saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Siapa yang bilang kok? Saya laporkan dengan Ferdi Sambo. Ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bapak Ibu, gara-gara Sambo Indonesia jadi geger. Gara-gara Sambo. Tapi jangan takut, sekarang saudara kembarnya sudah minta maaf dengan Indonesia. Tertulis, maafkan saudara saya Sambo yang bikin gaduh Indonesia, tertanda Rambo. Gara-gara kejadian Sambo, ada budak kecil kelas 1 SD, cenih hati, cenih, tahu cenih? Cenih. 1 bulan sebelum tragedi Sambo, dia ditugaskan oleh ibu guru. Anak-anak, nanti 17 Agustus sekolah kita akan mengikuti karnaval. Masing-masing siapkan kostum sesuai dengan hobi dan cita-cita kalian. Kalau yang ingin jadi sepak pemain bola, nanti cari kostum pemain bola. Yang ingin jadi tentara, pakai kostum tentara. Yang ingin jadi ustaz, pakai kostum ustaz. Ada seorang anak dengan bangga dia mengatakan, saya mau jadi polisi. Kalau begitu, siapkan baju polisi-polisian. Dia nabung, Pak. Nabung sampai terbelilah baju polisi. Saking tidak sabar mau dipakai 17 Agustus, dia peluk, dia cium, dia bawa tidur. Keluar kasus Sambo, cenih hati. Serba salah, nak dipakai kayak disumpai kawan. Tidak kepake lata balang, lata beli. Akhirnya dengan berat hati, dia pakai juga baju itu tepat di 17 Agustus. Tapi dia minta kepada ibunya, Mama, tolong tambahkan tulisan di belakang, bukan anak buah Sambo. Jadikan kejadian Sambo pelajaran buat kita. Betul? Betul? Saya kalau lihat kejadian kayak kejadian Sambo, jadi kayak ngerasa pernah ngeliat gimana gitu. Bapak Ibu pernah nggak kalau kita melihat sesuatu kayak pernah ya? Apa namanya itu? Dejavu. Saya lihat kasus Sambo, kok kayak dejavu, kayak KM50. Betul? Allah tidak tidur. Sepintar-pintar manusia menutupi kejahatannya, dengan sangat mudah Allah akan membongkarnya. Betul? Sallallahu
sedikit-sedikit minum air hangat. Dari tadi saya minum air hangat agar bisa nyambung ucapan tausiah hari. Alhamdulillah agak sedikit kendor. Minum air hangat, alhamdulillah suara mulai membaik, perut kembung. Tapi tidak apa-apa demi wajah-wajah yang mencintai Rasulullah Nabi. Sekali lagi, jangan lupa syukuri apa yang sudah Allah kasih. Enggak perlu bayar tiket, enggak perlu nyiapin mobil, enggak perlu panitia bayar hotel. Bahkan maaf, makan minum saya pun yang bayar komunitas ini. Sarapan pagi, makan siang, makan malam yang nanggung komunitas Rio Indonesia Mengaji. Mohon maaf, panitia masjid nggak usah repot-repot mau nyiapin makan, nggak usah nak nyiap ke nasi minyak, nggak usah nak nyiapkan tempe, nggak usah nak nyiap ke durian, nggak usah nak nyiap ke duku, nggak usah bungkus bareng. Saya tipe penceramah yang low profile, tidak pernah milih-milih. Kalau dikasih saya ambil, apalagi yang ngasih orang yang baik. Jangan ditolak, rezeki belum tentu datang dua kali. Wong ngenjuk enggak, wong gak ngenjuk gak apa-apa, saya tungguin. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Ayo, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Lagi lemah segala. Bahkan mohon maaf, malam ini istilah kate, anak-anak, ada dua bahasa yang lagi viral sekarang. Satu istilah kate, dua inti kadang-kadang. Istilah kate malam ini saya dihadirkan oleh komunitas Rio Indonesia Mengaji, berkolaborasi dengan Haji Ali dan DKM Masjid, gratisan untuk warga. Rugi betul yang tidak mau hadir malam ini, rugi. Belum tentu sejarah ini terulang kedua kali. Betul? Betul. Rugi yang gak mau datang malam ini, rugi. Belum tentu bisa melihat saya live begini. Mungkin selama ini ibu cuma lihat saya di TV kan? Sebenarnya saya juga sering lihat ibu dari TV. Rugi betul yang gak mau datang malam ini, rugi. Saya titipkan pesan, mohon maaf kalau kebaikan bisa dilakukan hari ini, jangan bilang besok. Jangan bilang besok. Belum tentu besok panjang umur kebaikan bisa dilaksanakan. Betul? Kalaupun umur panjang, belum tentu badan disehatkan Allah. Jangan lupa, sehat nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau sehat bisa beribadah, ketika sehat bisa bekerja, waktu sehat bisa berbuat segala-galanya. Sehat itu mahal. Kita akan tahu mahalnya sehat kalau sudah sakit. Ayo, berapa banyak orang-orang yang terbaring di rumah sakit? Terbaring, bahasa Inggrisnya pedede. Pedede, nggak bisa apa-apa. Mulut saja yang berkata-kata. Mulut yang berkata, ya Allah, aku kepengen masuk masjid Al-Ikhlas, aku kepengen hadir pengajian, ya Allah. Kata malaikatnya, oi mancek kemarin kok mano. Giliran sehat, nengok masjid melengos. Giliran sehat, tidak mau masuk ke masjid. Begitu mati, mau disolatkan ke masjid. Itu namanya hamba yang tidak tahu diri dengan Allah Tuhannya. Betul? Betul. Nikmat Allah dimakan, paling doyan. Bersyukur enggan. Ibadah
tidak dilaksanakan, maksiat rutin, khotam lagi. Tapi nanti giliran berdoa bohongan. Ya Allah, matikan aku di husnul khatimah. Bangkitkan aku bersama Rasulullah. Kalau pecah masukkan aku duluan ke syurga. Kata malaikat sini berempah. Tidak kacau. Waktu hidup jauh dari Allah, giliran sudah mati pengen masuk syurga. Jadi hamba harus tahu diri. Mana konsep jadi orang tahu diri? Buka surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Iya. Sekali lagi. Iyyaka na'budu. Iya. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami meminta. Ini konsep jadi wong tahu diri. Jangan mimpi ia karena stain dipenuhi, kalau ia karena dulu tidak pernah ditaati. Betul? Berikan dulu hak Allah, Allah akan turuti hak kita. Jelas? Sallallahu kalau DKM Masjid ini mau mengundang saya pribadi, saya pastikan mahal. Yang mahal bukan saya, ongkosnya. Kalau saya nggak pernah mikirin bayaran, mana pernah. Setiap kali kalau mau mengundang, Assalamualaikum Habib, bisakah mengisi ke masjid kami? Saya langsung menjawab, doakan dulu saya sehat, panjang umur, ada waktu, kesempatan saya datang. Sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Sekali lagi, sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia yang memikirkan. Ya kan bagi-bagi tugas. Iya. Tugas saya ceramah, tugas mudah mikir. Kalau mau ngundang mahal ongkosnya. Saya belum duduk di sini, DKM Masjid harus beli tiket pergi dulu ke Jakarta. Main ke kantor manajemen, lihat dulu ngecek jadwalnya. Belum tentu dapat jadwal, pulang ke sini udah keluar biaya. Kemarin wali kota Pontianak pengen datang ke rumah, kirim ajudan asistennya, nggak ketemu saya Pak, saya lagi di luar kota. Akhirnya cuma ketemu adik saya, Bupati Pak Tulici Zayullah, telepon berkali-kali minta jadwal, tidak bisa, saya lagi di luar kota. Yang terbaru, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Saya ditelepon, mulai dari sekdarnya, ajudannya, semua stafnya, banyak yang telepon. Nggak cukup, nggak mempan lewat jalur habaib. Lewat jalur habaib telepon saya, minta saya hadir ke Geria Agung mengisi acara 100 hari tahlilan anak kesayangannya almarhumah Verca. Malamnya 100 hari, besoknya ceramah tasniah cucunya. Karena 40 hari Ustadz Abdul Somad datang, 100 hari saya diminta hadir, tapi nggak bisa, nggak baca. Cak mana ya? Enggak koda. Maaflah, kadang-kadang dalam bercampur bahasa Jakarta, bahasa Palembang.
Nalamo saya 2005 tinggal ke Palembang. KTP Jakarta Timur, Gubernur saya Anies Baswedan, tapi tetap hati wong kita galo. Tapi bukan wong kita gilo. Tapi kadang-kadang dalam bercampur, kadang-kadang dalam tersebut antar duki, kakek aja, basing saja, enggak ada. Saya nggak bisa hadir undangan gubernur nggak bisa hadir. Tapi hari ini saya dihadirkan tanpa bersusah payah. Fabi ayyi ala rabbikuma. Kita doakan dulu ya komunitas Rio Indonesia Mengaji yang tadi videonya sudah kita tonton sama-sama. Mudah-mudahan Allah jaga semangat istiqomah. Amin. Mudah-mudahan Allah jaga semangat jihadnya. Amin. Kalau malam ini mereka hadirkan saya ke sini, mudah-mudahan bila ini kesempatan mereka hadirkan ulama-ulama lain dari Jakarta berbagi ilmu dan berkah buat kita semuanya. Sallallahu paling tidak membantu kebaikan yang dilakukan orang baik tersebar. Kalau kita nggak bisa jadi seperti komunitas ini, paling tidak malam ini nanam saham akhirat bersama mereka. Bapak Ibu, izinkan saya mengajak semuanya. Malam ini kita senangkan hati Rasulullah. Kita senangkan hati Rasulullah. Karena salah satu yang paling disenangi Nabi itu sedikit-sedikit senang betul sedekah. Betul? Malam ini saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, nanam saham akhirat bersama barisan anak-anak muda yang hebat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua lihat ke depan. Anak-anakku sayang, ini uang berapa? Kiamat dekat. Makhluk halus tahu beratus. Zaman kita dulu mana tahu uang berapa. Dulu waktu saya masih kecil nggak tahu ini uang berapa. Waktu saya masih bayi. Ini uang 100.000. Dibelikan makanan paling enak di Palembang. Saya pastikan rasa enaknya hanya sampai di ujung lidah, lewat tenggorokan, masuk ke perut, hilang rasa enaknya. Keluar pintu belakang, beda warna, beda bau. Betul? Tapi kalau ini dititipkan, dibelanjakan, urusan Allah, nikmatnya sampai hari kiamat. Malam ini saya mulai dulu dari diri saya. Anak-anak, lihat ke depan. Ada ilmu malam ini akan saya serikan untuk semuanya. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya titipkan ilmu pertama. Akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apapun yang kalian makan pasti busuk, kata Nabi. Wa ma labista fa'ablaita. Apapun yang kalian pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Kata Nabi, apapun yang engkau sedekahkan pasti kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya titipkan pesan kedua dari Nabi. Mana qasamalun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta apapun yang kau sedekahkan. Yasdad, dijamin Nabi, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Betul? Makin kencang sedekahnya, makin nambah hartanya, makin berkah usahanya, makin bahagia kehidupannya. The more you give, the more you get. Sekali lagi saya ulangi. The more you give, the more you get. Do you understand? Allah, yes. Awak balik mata merah. Yes. Sok paham. Orang saya yang ngerti. Yang baru saya sebut itu bahasa Inggris, you know. The more you give, the more you get. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita terima. Bapak Ibu, percayalah, dalam Quran minimal Allah ganti 10. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. 1 engkau berikan untuk Allah, 10 Allah ganti buat kamu. Malam ini saya ngasih 100.000 untuk Allah, yakin saya minimal Allah ganti 10. Cara Allah mengganti macam-macam caranya. Yakin saya, yakin. Saya ngasih 100.000, yakin habis ini panitia ganti 1 juta. Kan cuma ngomong saya. Selanjutnya terserah Anda. Saya mulai dulu dari diri saya. Ini teknik ceramah terbaru. Ini baru saya desain. Jadi kalau ada yang melo-melo, copy paste. Sebentar dulu saya paten. Tahu kenapa saya bikin begini-begini? Nih, ini rahasia perusahaan. Mohon maaf Habib, sifat manusia ini, termasuk yang ngomong ini, nak jadi apa kita, itu salah satunya tergantung apa yang sering diseling. Nak jadi apa sifat kita, tergantung apa yang sering dilihat. Kalau sering lihat orang-orang soleh, cenderung pengen jadi soleh. Kalau sering lihat orang-orang ahli maksiat, cenderung ingin berbuat maksiat. Kalau sering lihat anak-anak yang rajin, kalian akan ketular jadi rajin. Mau jadi apa kalian tergantung apa yang dilihat. Makanya maaf, setiap kali saya tausiah Habib, saya selalu minta anak-anak duduk depan, jangan di belakang. Kalau di belakang matamu lihat orang-orang kecil, tapi kalau kamu duduk depan, kamu lihat orang-orang besar. Nanti semangatmu termotivasi ingin jadi orang besar. Betul? Betul? Mau jadi apa sifat manusia tergantung apa yang sering dilihat. Saya kasih contoh. Petugas kamar mayat rata-rata punya sifat jarang senyum. Kenapa? Matanya sering lihat siapa? Mayat. Adakah mayat cengat-cengir? Kalau ada mayat cengat-cengir, petugasnya udah jadi mayat berikutnya. Contoh kedua, dulu di Palembang saya punya teman dekat remaja. Sifatnya gak pernah senyum, cemberut. 10 tahun pisah dengan saya. Saya hijrah ke Jakarta, teman saya entah pergi kemana. Satu hari setelah 10 tahun, saya diundang tabligh akbar di sebuah kota yang hadir belasan ribu manusia. Tiba-tiba ada salah satu teman masa kecil saya. Saya ingat betul wajahnya, tapi ada yang berubah. Dulu gak pernah senyum,
Hari itu saya lihat nggak ada orang senyum-senyum. Selesai ceramah saya panggil, Mang Cek, masih ingat ya? Oh, Ahmad kawan kamu. Kami pun berpelukan. Saya tanya, kenapa kau sekarang berubah? Dulu kau cemberutan, sekarang mulai senyum, dikit-dikit senyum. Kenapa? Alhamdulillah, aku udah dapat kawin. Oh, sudah bekerja? Iya, alhamdulillah. Bekerja di mana? Rumah sakit jiwa. Pantas. Sabar hari ningok wong gila ini. Ningok wong gila tahu nulai jadi sifat. Makanya kenapa saya begini-begini, biar matanya sering lihat warna apa, nanti naik dompet warna apa. Giliran nyumbang masjid nyari koin, giliran nyari biduan ratusan. Kadang-kadang kita sedih, lah tua bangkok naik ke panggung gede-gede pakai nyari biduan. Oh. Apa dah ini malaikat maut? Yang ini betul-betul daripada nyawa biduan 100.000, saya pastikan 1 juta meskipun di kantong hilang berkah. Lebih baik 100.000 menunjuk bini, menunjuk anak, nilainya sedekah. Betul? Betul. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya mau tanya jawab yang kompak. Percaya tak apapun yang sudah dikorbankan di jalan Allah pasti bertambah? Percaya? Ya. Lebih kompak dong. Percaya tak apapun yang dikorbankan di jalan Allah pasti bertambah? Percaya? Biar makin percaya saya kasih contoh. Semua lihat ke depan. Anak-anak pernah lihat kambing? Tolong bantu Habib dong, bunyi kambing, suara kambing seperti apa? Anak-anak pernah lihat anjing? Pintar. Bantu Habib dong, suara anjing seperti apa? Budak kecil lagi pacak bedakan suara anjing. Yang tahu bedakan suara anjing, saya doakan jadi Menteri Agama. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ini kalau cerdas nyubit wong. Kita doakan mudah-mudahan jadi Menteri Agama. Biar bisa membedakan mana suara azan, mana suara anjing. Betul? Betul? Siapapun orangnya, kalau dia menyamakan suara azan dengan suara anjing, murtad, gugur keimananmu. Jangan main-main. Suara azan semuanya kalimat thayyibah, dimulai dari kalimat takbir, ditutup dengan kalimat tauhid. Siapa yang merendahkannya, gugur imannya. Betul? Sallallahu mana yang lebih banyak jumlahnya, anjing atau kambing? Pasti kambing, pasti. Makanya seorang pengembala kambing punya 1000 kambing, cukup dijaga seekor anjing. Dari dua binatang ini, anjing kambing, mana yang setiap tahun seluruh dunia jumlahnya puluhan juta ekor, ketika hari raya Idul Adha dikorbankan, anjing atau kambing? Saya belum pernah membaca ada tulisan spanduk tercancang, hadirilah pembentukan panitia korban anjing.
Walaupun anjing tidak pernah dikorbankan, anjing jumlahnya tidak bisa mengalahkan kambing. Walaupun kambing setiap tahun puluhan juta dikorbankan, kambing tidak bisa punah. Kambing tetap berkah, bahkan jumlahnya tidak bisa dikalahkan oleh anjing. Ini pesan, apapun yang dikorbankan selama untuk Allah pasti bertambah. Yang tidak nambah cuma satu, korban perasaan. Maka saya mulai dulu dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya titipkan pesan yang terakhir. Pulang dari masjid ini, buka surah Al-Munafiqun, cari ayat ke-10. Coba lihat tengah-tengah ayatnya. Di tengah-tengah ayatnya Allah kasih bocoran. Orang yang sudah meninggal dunia pernah menangis, memohon kepada Allah agar dihidupkan kembali. Untuk apa? Bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji. Mereka minta dihidupkan sebentar saja agar bisa bersedekah dan digolongkan jadi orang soleh dan siap dimatikan kembali. Kenapa yang mati sambil ngotot untuk dihidupkan sebentar saja mau sedekah? Nabi kasih bocoran, ternyata salah satu manfaat sedekah adalah memadamkan haram kubur, panasnya api kubur. Atau dengan kata lain, sedekahmu akan jadi AC, mendinginkan suasana di alam kubur. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Yang sudah mati mau dihidupkan, cuma mau sedekah. Masa yang masih hidup tidak mau sedekah, padahal pasti mati. Saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Malam ini senangkan hati Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu semangatnya Bapak Ibu obat buat saya. Lanjut. Tenang, ini baru pembukaan.
Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Saya tanya dulu jam yang kompak, kalau setengah jam lagi sanggup? Bapak Ibu, silakan buka sejarah. Kalau dulu Nabi membuktikan cintanya kepada kita dengan siap mengorbankan nyawa demi menghantarkan iman dan Islam buat kita, malam ini kita cuma mengorbankan waktu saja. Gak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi buat kita. Betul? Kalau dulu Nabi pernah permandikan darah di sekujur tubuhnya untuk menghantarkan hidayah buat kita, malam ini kita cuma mandi keringat saja. Gak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi buat kita. Betul? Sekali lagi saya tanya, kalau 1 jam lagi sanggup? Orang hebat semua. 2 jam lagi sanggup? Orang misol. Maaf saya gak sanggup. Boleh saya minum dulu? Nggak terasa loh, sudah 1 jam kita berlalu. 1 jam nggak terasa. Jawab yang kompak. 1 jam ngaji dengan saya terasa tidak? Yang kompak terasa tidak? Saya yang merasakan. Suara tambah serak. Saya minum dulu ya. Anak-anak lihat ke depan. Mohon maaf, bicara Maulid Nabi bukan cuma bicara tentang hari kelahiran, tapi bicara tentang semua hak ikhwah yang berhubungan dengan Nabi. Anak-anak lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat. Bingung gak ada usah gila ya. Lihat. Jangan-jangan di antri budak ini pasti 5 kilo. Anak-anak, saya memang sedang bermain, tapi ada ilmu. Bapak Ibu, ini calonnya ngadepi makhluk halus. Maaf loh, saya bukan cuma sekedar bermain, saya sedang mengamalkan pesan agama. Bapak Ibu tahu gak, mak mano calon didik anak? Dalam Islam diajarkan ada 3. Salah satunya la'ib waladaka sam'an. Teori ajari anak salah satunya ajari 0 sampai 7 tahun, metodenya sambil bermain dan bercanda. Ilmu Islam dicuri wong kafir. Mereka yang pertama kali bikin taman bermain dan taman kanak-kanak. Dari mana? Copy paste ajaran Islam. Makanya yakinlah al-Islam ya'lu wala yu'la alih. Islam tinggi, tidak ada yang bisa menandinginya. Takbir. Anak-anak lihat ke depan. Bismillah. Kalian pasti bertanya-tanya, baru kali ini nengok penceramah minum minta ditinggal. Saya sebenarnya lagi menitipkan ilmu. Mak ini calon Nabi kita minum. Karena Nabi yatanafas fi syurbi salasa. Nabi kalau minum 3 kali narik nafas, 3 tegukan. Di barat diselidiki, minum calon Nabi bikin badan sehat, panjang umur. Bapak Ibu, buktikan kalau tidak percaya. Anak-anak, Nabi minum 3 kali tegukan. Mana pernah saya menemukan riwayat Nabi minum gaya selebel, gaya begini. Nabi minum gaya begini. Mana ada riwayatnya? Kudu. Itu gaya Fir'aun, bukan gaya Nabi. Nabi minum 3 kali tegukan.
Sekarang saya turunkan ilmu buat kalian. Dengarkan, hafalkan. Nanti yang baca ulang, angkat tangan. Saya kasih hadiah Al-Quran. Al-Quran istimewa, eksklusif, buatan komunitas Rio Indonesia Mengaji. Ada terjemahan, kertasnya anti rayap, anti basah, plus dapat tanda tangan asli dari saya. Siap? Sekarang saya ajarkan kepada kalian. Ada busyuruk, ada minum, ada 5. Dengarkan. Yang pertama, minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Sekali lagi, yang pertama, minum pakai tangan, jangan pakai tangan kiri, apalagi tangan orang. Itu sombong, kecuali sakit. Yang kedua, minum sambil duduk. Yang ketiga, waktu nak minum baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, habis nenggok banyu, jangan lupa ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Yang kelima, minum 3 kali, tarik nafas 3 kali, teduhkan. Hafal? Kita ulangi. Mak ini jauh ngajari makhluk halus. Paling tidak keluar dari majlis ini kalian punya ilmu. Adab minum ada. Yang pertama, minum pakai tangan. Yang kedua, minum sambil. Yang ketiga, waktu minum baca apa? Yang keempat, setelah minum ucapkan apa? Yang kelima, minum 3 kali. Siapa yang berani angkat tangan? Enggak, ya tuh. Kira mau maju. Sini. Mohon izin Bapak Ibu, malam ini saya harus merubah gaya ceramah saya. Sebagai bentuk saya menghargai anak-anak muda. Jam waktu tidur, waktu bermain mereka korbankan loh. Mereka ini duduk di tengah-tengah kita. Hargai pengorbanan mereka. Jangan sampai mereka keluar, mereka kecewa dan berkata, Allah tadi malam itu acaranya buat orang tua saja. Tanamkan di hati mereka ada rasa bangga hadir di tengah-tengah kita. Biar mereka merasa malam ini acara untuk mereka juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Muhammad Ibrahim. Kelas berapa? Nah, Kakek kalau besar cita-citanya mau jadi apa? insya Allah benar. Tentara. Amin. Mulut amin, hati aman. Kalau polisi tidak aman. Barakallahu fiik. Kalau ada polisi yang bejat, jangan katakan polisinya, oknumnya. Insya Allah masih ada polisi-polisi beriman. Kalau ada tentara yang bejat, bukan TNI-nya, oknumnya. Insya Allah masih ada TNI yang beriman. Kalau ada ustadz yang bejat, jangan bilang ustadznya, oknumnya. Kalau ada orang jadi teroris, jangan bilang Islamnya, itu oknumnya. Baik, kamu namanya siapa? Bila Dino mana Dino tadi? Ada hubungan dengan kasino? Oh, itu berarti. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Temanmu mau jadi tentara. Kamu mau jadi apa? bola. Hati-hati, kaget mati kena gas air mata. Masuk Eko. Sekarang ini berat jadi pemain bola, apalagi supporter bola, mati sia-sia gara-gara gas air mata. Betul? Baik, mudah-mudahan kamu jadi pemain bola seperti Salah, pemain Liverpool. Jangan dipikir saya nggak tahu. Salah, pemain dari Mesir, main di Liverpool, negeri mayoritas kafir, tapi karena ada Salah dan akhlaknya luar biasa,
tidak sedikit penggemarnya dapat hidayah masuk Islam. Artinya dakwah bukan cuma tugas habib, bukan cuma tugas ustaz. Pemain bola bisa berdakwah dengan akhlaknya. Itu baru salah, belum benar kita. Baru salah. Masya Allah. Baik, sengaja saya ulur-ulur biar dia lupa dulu. Minum ada berapa? Mantap. Yang pertama minum. Jangan pakai tangan. Yang kedua minum sambil duduk. Yang ketiga membaca bismillah. Yang keempat habis ngerok banyu ucapkan apa? Alhamdulillah. Mantap. Yang kelima. Nah, balik dari sini biar tidak lupa ilmu itu harus dipraktekkan. Balik dari sini intinya ada warung kopi kan? Umpama kalau enak praktek mangce kopi susu lakukan kopi langsung katakan aku nak praktekkan ilmu malam ini dari Habib Al-Habsyi tukang kopi ini bolehlah. 5 adab minum ada 5. Tukang kopi dia diam belajar. Yang pertama minum pakai tangan kanan. Tukang kopi nyata berdiri mantap. Yang kedua minum sambil duduk. Kata tukang kopi mantap. Yang ketiga waktu nak minum ucapkan bismillah. Tukang kopi sambil belajar. Yang ketiga dia jatuh. Yang keempat setelah minum ucapkan hamdalah. Yang kelima kalau minum 3 kali berbuka. Tukang kopi lagi asik-asik ngantar dia balik kata tukang kopi oh ya kena bayar. Kalau minum dari Nabi balik Yahudi. Praktekkan ya dapat hadiah. Sallallahu malam ini saya berikan ilmu singkat dan ringan. Rezeki itu terbagi 2. Yang pertama ada rezeki yang engkau datang. Nak dapat rezeki ini harus metu dari rumah, mandi keringat, hablum minanas, pergi pagi balik sore, macam ibarat Nabi ngabarkan gunung. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Itu rezeki yang kau datang. Tapi jangan lupa ada rezeki yang kedua yang lebih hebat, rezeki yang mendatangi. Terkadang kita tidak perlu metu dari rumah, tidak perlu mandi keringat, tidak perlu hablum minanas, tapi cukup jaga hablum minallah. Hablum minanas Allah akan mengantarkan rezeki kepada. Nih budak ini, mana ngertinya itu? Mana dia tahu yang hidup 50? Tapi kenapa ini dijadikan rezeki? Itulah mungkin karena dia bersih hatinya, tidak hati dosa. Allah hadirkan rezeki ini miliknya. Lah tercatat, nama dia lah tercatat. Siapa tadi nama kau? Muhammad Ibu Al-Fajr. Coba kita terjemah dulu. Tak hati. Jangan risau, ini milik kau. Kalau sudah rezeki 1001 cara Allah gerakkan orang menghantarkannya untuk kita. Tidak di Jakarta begitu. Kacanya saya ke sini. Itulah rezeki. Tidak bakal tertukar. Kalau milik kita akan hadir, dihadirkan buat kita.
Tapi kalau bukan unggut ke depan mata, tidak bisa kita mengambil. Kalau bukan milik kita, 50.000 beli buku, beli pena, usah dulu namun senapan, pakai belajar. Nanti kamu dapat ilmu, saya terus menerus dapat pahala. Oke? Janji. Jangan isi top up. Saya nggak dapat pahala. Pakai untuk ini. Oke? Saya masukkan dulu di sini. Silakan. Bapak Ibu yang saya buat. Maaf tidak kesulitan. Baik, kamu dapat hadiah. Lemahkan jadi yang soleh. Lemahkan kalau duduk di tempat yang baik dapat berkat. Coba duduk di luar nongkrong-nongkrong. Dekat karuan, kaki mau tawuran, yang tawuran selamat, kita yang nongkrong malah jadi target sasaran. Percayalah anak-anak, kalau duduk di tempat baik pasti bangga. Kalau duduk di tempat yang tidak baik, sekalipun kita tidak berbuat kita getah. Betul? Berkawan sama orang merokok, minimal maju tepuk-tepuk. Walaupun kita tidak merokok. Betul? Ini anak ini dapat berkat. Kenapa? Berteman orang lain. Dapat Quran plus 50.000. Aman ke? Kawan dengan mimpi kalau zona mau tidak aman. Kalau tadi tentara mana berani? Masukkan ke dalam. No tawuran, no narkoba, no kebut-kebutan. Oke? Sallallahu